Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Nastiti Handayani yang akan memandu sesi Connecting Time kali ini dengan membahas topik mengenai anger management. Ketidakmampuan mengendalikan amarah yang terjadi di tempat kerja bisa mengakibatkan efektivitas menjadi terganggu. Menjadi penting bagi seorang leader atau pemimpin untuk mampu mengendalikan amarah di dalam diri dan juga amarah pada tim dan karyawannya. Dengan mengendalikan amarah, maka situasi akan menjadi kondusif dan juga nyaman bagi semuanya. Lalu bagaimana mengelola amarah dalam tim dengan baik? Dan juga bagaimana mengendalikan amarah dalam diri kita? Serta bagaimana menghadapi amarah tim dan melihat dari perspektif yang berbeda? Mari kita simak diskusi kita kali ini bersama dengan Bapak Didi Kusmayadi. Namun sebelum kita masuk ke diskusinya, kita akan sapa dulu ya Pak Didi Kusmayadi, karena kita sudah terhubung secara virtual. Halo Pak Didi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Pak. Senang bisa menghadirkan Pak Didi di sesi Connecting Time kami kali ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang anger management ya Pak. Jadi kita akan membahas nih Pak, bagaimana sih seorang leader harus mampu mengendalikan amarah dirinya dan juga bagaimana seorang leader bisa menghadapi amarah dari tim mereka. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama Pak, bisa Bapak ceritakan nih kepada kita tentang background pekerjaan Bapak dan juga aktivitas sehari-hari Bapak apa saja. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mbak sudah mengundang saya untuk bicara di sesi Connecting Time hari ini ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Didi Kusmayadi. Sehari-hari aktivitas saya ini ya kebetulan background saya itu sebenarnya informatika. Nah, entah mungkin berbelok di tahun berapa ya saya terjun ke dunia pelatihan dan training seperti ini. Jadi sehari-hari saya ini ya mempersiapkan materi ya atau bikin webinar gitu. Dan kadang juga saya ikut jualan juga. Jualan training maksudnya ya. Kadang training teman, training apa gitu ya. Ya kita ada satu tim, kita sama-sama bikin sebuah pelatihan atau training seperti itu. Keseharian saya juga sebenarnya saya ini staf pengajar juga di salah satu perguruan tinggi swasta, cuma mungkin karena sesi pandemi seperti ini mungkin jadi saya dinonaktifkan sementara karena mungkin mahasiswanya mungkin tidak terlalu banyak gitu. Jadi ya, saya bisa lebih fokus untuk mengurusi webinar dan training seperti itu. Keseharian saya seperti itu. Sebenarnya background saya itu informatika, cuman karena saya senang dengan pelatihan, senang ngajarin orang, saya terjun ke sini gitu. Istilahnya mulai tahun berapa ya? Saya tahun 2005 kalau nggak salah ya. Saya mulai terjun di dunia pelatihan. Asalnya yang saya ngajarin itu ilmu informatika, ilmu komputer gitu ya. Jadi tapi lama-kelamaan saya tuh berpikir gimana cara ngajar biar orang ngerti. Akhirnya saya belajar tentang cara orang belajar. Lama-lama berkembang, akhirnya sampai seperti inilah. Seperti itu, Mbak. Nah Pak, sebelum kita masuk ke diskusi kita, boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari anger management itu? Jadi anger management. Jadi kalau kita lihat dari katanya aja ya, manajemen artinya ya mengelola ya gitu. Jadi kalau anger management ya artinya mengelola kemarahan ya, amarah gitu. Artinya bagaimana kita mengelola emosi kita, pikiran kita, fisik, perilaku kita saat sebelum kita marah, saat kita sedang marah, dan setelah kita marah. Dan juga bagaimana cara kita untuk mengenali ciri-ciri apakah kita akan marah atau sebenarnya ya emosi kemarahan itu ya seperti itu. Jadi kita harus bisa mengenali ciri-ciri emosi-emosi yang menuju kepada sebuah
kemarahan. Jadi seperti itulah. Jadi manajemen itu bisa mengelola emosi kita, pikiran kita, perasaan kita sebelum, saat, dan setelah kita mengalami kemarahan. Seperti itu aja Pak mungkin. Baik Pak, terima kasih. Sebagai manusia, kita harus bisa mengekspresikan perasaan kita, termasuk rasa marah nih Pak. Lalu bagaimana solusinya Pak agar kita bisa dengan baik mengekspresikan rasa marah kita secara benar? Nah, jadi memang marah ini kan istilahnya naluriah gitu ya, alami gitu. Setiap orang itu punya rasa marah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad pun dulu pernah punya rasa marah, ya itu Nabi ya. Apalagi kita manusia yang istilahnya ya biasa-biasa gitu ya. Jadi itu sebuah hal yang sangat alami. Hanya saja mungkin karena beberapa mungkin kurang wawasan atau belum belajar banyak, sehingga beberapa orang mengekspresikan kemarahannya secara brutal, kayak ada yang tidak sehat dan sebagainya gitu. Jadi kemarahan itu adalah sebuah bentuk pertahanan diri sebenarnya. Kemarahan itu sebuah bentuk pertahanan diri dari seseorang karena merasa dia terganggu. Ya. Jadi marah itu kan asalnya sebuah kondisi pikiran, perasaan, perilaku sebagai bentuk pertahanan diri seseorang karena ada stimulus dari luar, provokasi dari luar, sehingga responnya seperti itu. Salahnya kan di sini ada respon yang baik, ada respon yang tidak baik, ya. Nah, respon marah yang baik kan itu artinya dia mungkin bisa tarik nafas dulu, ya, sebelum dia marah, dia berpikir dulu. Tapi kalau ada yang misalnya respon yang kurang baik, dia langsung saat itu juga, karena antara stimulus dan respon itu nggak kurang dari 1 detik loh reaksinya dia untuk mengeluarkan kemarahan. Mungkin setengah detik kurang, karena saking cepatnya dia prosesnya itu ya. Ya, jadi untuk mengelola kemarahan dengan baik dan benar itu ya, kita setelah menerima informasi dari luar yang menurut kita itu menyerang diri kita, ya, menyerang prinsip-prinsip kita, baiknya itu sebenarnya ada antara stimulus dan respon itu ada jeda. Nah, di dalam jeda ini mungkin kita ambil 10-15 detik sambil kita hitung, kita sebutkan dengan menyuarakan, ya, disuarakan hitungan detiknya. Mundur 15, 10, 9, 15, 14, 13, 12, 11, 10, seperti itu. Atau mulai dari 10 detik, 10, 9, 8, sampai 0, sampai 1, baru kita bereaksi. Nah, saat kita sudah menghitung mundur seperti itu, sebenarnya itu sudah menurunkan tingkat kemarahan kita. Coba kalau misalnya ya Mbak ya, misalnya lagi emosi gitu ya, coba Mbak tes untuk dihitung dulu, hitung mundur dulu sebelum mau marah nih, marah banget, udah geram nih ya. Dihitung dulu 10, 9, 8, 7. Begitu mau marah itu sudah sedikit sekali, tensinya udah rendah banget. Jadi udah nggak bisa seperti awal kita mau marah gitu ya setelah hitungan selesai ya. Ada tipsnya seperti itu. Sehingga saat kita ingin marah, yang keluar malah adalah kata-kata yang tegas justru. Saya nggak suka kamu seperti itu. Kamu barusan ngomong bikin saya tersinggung. Omongan kamu itu bikin saya begini. Nanti kalau lagi begitu lagi, tolonglah diperbaikilah atau gimana. Mungkin seperti itu Mbak. Ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri. Bagi seorang leader, pasti akan ada situasi di mana perlu meluapkan rasa marah. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana cara yang tepat untuk meluapkan rasa marah tersebut tanpa harus memberikan dampak negatif bagi tim? Ya, jadi seorang leader ya, apalagi sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Leader juga manusia gitu kan ya, jadi cuman dia sekarang sedang diamanahi oleh sebuah jabatan yang namanya leader, sebuah posisi yang namanya leader. Sehingga mau tidak mau harus memaksakan diri, dia harus jadi contoh gitu kan bagi timnya gitu ya.
Dan dia pun punya rasa marah, sama. Dia punya rasa marah. Hanya saja biar tidak menimbulkan efek negatif, ya, jadi dia harus bisa mengelola kemarahannya gitu ya. Tentu misalnya gini ya, dia sudah menetapkan target, cara mencapai target seperti ini. Jika ada istilahnya halangan atau hambatan, begini caranya, resikonya seperti ini, cara menanggulangi resiko seperti ini. Namun timnya masih saja bebal gitu ya, maksudnya nggak ngikutin gitu ya. Otomatis kalaupun saya leadernya, saya pasti marah. Karena bukan berarti saya kan sudah ngasih tahu begini, tapi timnya masih seperti itu ya. Cuma kan marah ini harus diekspresikan secara ilmu leadershipnya, ada ilmu leadershipnya gitu ya, bahwa marahnya seorang pemimpin, seorang leader tim itu seperti ini gitu loh. Nah gitu kan. Jadi ada seorang profesor di UCLA namanya Matthew David Lieberman, dia melakukan sebuah penelitian dan akhirnya dia membuat sebuah tips. Jadi saat kita ingin marah ya seperti tadi itu ya, kita ambil napas dulu, beri jeda dulu, kemudian kita labeli emosi kita ini, kita kasih nama emosi kita ini apa. Misalnya kalau kita mau marah, berarti emosinya emosi marah kan, berarti kita kasih nama. Saya mau marah nih, saya lagi marah nih, saya akan marah nih. Biasanya kan kalau orang sudah marah, emosi itu kan yang mainnya emosi, bukan logika. Tapi kalau kita sudah mengenali emosi kita, justru logika yang akan pelan-pelan mengambil alih lagi. Nah kalau kita sudah berpikir lagi logika, kita kan sudah berpikir akhirnya, kalau saya marah seperti ini akan begini jadinya. Mereka yang rugi, saya juga rugi. Mereka nanti bilang apa ke saya, nanti saya disebut apa. Mendingan kalau saya marah di sini, bagaimana kalaupun saya harus marah mencap-mencap di medsos dan sebagainya. Nah, kan begitu kan ya. Jadi dilabeli emosi kita itu. Jadi seorang leader saat ingin marah harus memikirkan efek-efek setelah dia marah apa, sebelum dia marah. Kalau gitu gimana dong? Kan kalau dia udah marah kan nggak bisa, kalau emosi udah tinggi kan nggak bisa secepat itu beralih ke logika. Justru kalau anger management ini, saya bilang di awal tadi ya, sebelum marah, saat marah, dan setelah marah. Jadi bisa dilakukannya sebelum marah. Ya. Atau lagi santai-santai aja, saya ini pemarah ya. Kalau nanti tim saya begini-begini terus saya marah harus seperti apa ya? Itu harus selalu diulang-ulang, karena pikiran itu kan menangkap sesuatu yang bisa diam di pikiran bawah sadar itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Afirmasi-afirmasi yang diulang. Sehingga jika afirmasi itu diulang terus, jika ada tim yang begini, saya akan seperti ini. Tim yang begini, saya tetap tahan marah. Tim yang begini, saya akan bilang seperti ini. Anggota tim begini, saya akan begini. Kalau itu diulang-ulang terus, akhirnya akan terpatri di pikiran bawah sadar. Dan jika suatu saat terjadi sebuah kenyataan, timnya seperti itu, pikiran bawah sadar akan ngambil alih. Oh, harus begini. Ya. Misalnya kalau tidak diulang-ulang, afirmasi yang tidak diulang-ulang itu percuma saja sih. Apalagi posisinya seorang leader, jadi contoh bagi timnya. Jadi dilabeli emosinya, kemudian tarik napas, ya. Kalau memang lagi marahnya berdiri itu dia duduk dulu gitu ya. Biasanya kalau orang lagi berdiri itu emosinya, energinya lebih tinggi, lebih besar daripada orang yang duduk. Sama saat kita nerima telepon juga marah-marah. Kalau kita ingin marah kepada seseorang, nerima teleponnya itu kan berdiri. Tapi kalau duduk kan kita lebih santai lagi. Jadi memang seorang leader harus bisa mengelola kemarahannya seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak. Oke Pak, bagaimana sebaiknya kita bereaksi saat kita menghadapi amarah orang lain agar kita tidak terbawa emosi atau energi negatif dari orang itu Pak? Jadi untuk bisa bereaksi terhadap amarah orang lain sebenarnya nggak jauh beda sih ya sama yang tadi. Karena yang namanya anger management itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi orang yang sedang kena marah gitu loh. Orang yang dimarahin juga gitu. Kadang kan orang yang dimarahin kalau sama-sama pemarah kan dua-duanya ngotot gitu kan, ya udahlah kita udah tahu hasilnya seperti apa ya. Jadi untuk kita yang sedang kena marah gitu ya, atau kita yang sedang memarahi, sebenarnya itu ada
Kalau Vincent Laksiani itu menyebutnya ada tiga cara. Namanya ACE, ACE. Kalau kartu kita kartu AS ya, kalau bahasa Inggrisnya ACE kan, ACE ya. Yang pertama adalah assess accurately. Ya, jadi menilai dengan tepat. Nilai ini. Kira-kira kalau dia lagi marah kayak gitu, mungkin dia lagi banyak masalah. Mungkin dia di rumahnya lagi gini atau dia lagi gini. Aku kan nggak punya masalah kayak gitu, kenapa aku juga harus marah? Ya kan, nggak ada masalah, artinya nggak ada urusannya kan kalau aku juga ikut-ikutan marah. Dia mungkin lagi nggak tahu harus ke siapa dia harus meluapkan kemarahan. Nah itu assess accurately, jadi menilai dengan tepat. Jadi kalau ada orang yang lagi marah ke kita ya, kalau kita memang nggak ada urusan gitu ya, kita nggak tahu dia marah ke kita, ya ngapain juga kita ikutan marah kan, artinya gitu kan. Ya kalau kita ikutan marah, artinya kita cuma bikin tambah parah keadaan kan, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang marah ke kita, ya udah kita diam dulu ya, biarkan dulu dia marah, artinya meluapkan emosinya. Mungkin dia, jadi gini, kalau ada orang marah itu dia perlu tempat sampah loh. Ya maksudnya tempat sampah untuk membuang semua kemarahannya. Udah kita relakan dulu, kita jadi tempat sampahnya. Toh kita nggak ada masalah apa-apa sama dia kan gitu ya. Jadi udah biarin aja. Apalagi itu orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sangat kita sayang, orang apa ya, yang kenal sama kita gitu ya. Yang kita sudah tahu dia seperti apa gitu ya. Ya udah diam aja gitu. Diam. Nah, itu assess accurately. Jadi kita menilai dengan tepat. Kenapa dia marah? Mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin lagi banyak hutang, lagi banyak pinjol yang nagihin dia tuh, macam-macam lah ya, orang kenapa bisa marah kayak gitu ya. Ya, kalau dengan kita menilai seperti itu, kita akan lebih bijaksana menanggapi orang yang sedang marah-marah gitu loh. Nah, gitu ya. Begitu juga kalau kita lagi marah, assess accurately itu, bener nggak ini kalau aku mau marah nih? Soalnya aku bener-bener sakit hati sama dia nih. Kira-kira kalau aku marah kayak gini dia bakal tersinggung atau enggak ya? Tapi aku masih perlu sama dia. Ya leader kan perlu tim. Kalau artinya kata-kata seorang leader marah hingga timnya tersinggung, dia keluar dari tim kan ya berabe juga kan ya. Jadi seperti itu ya, assess accurately itu A-nya. Kalau C itu choose constructively. Jadi memilih secara apa ya? Secara konstruktif dengan membangun gitu ya. Artinya gini, kalau memilih dengan cara membangun. Kalau ada seorang marah gitu ya. Kalau seorang leader marah gitu ya ke kita, atau ada orang yang marah ke kita hindari kata-kata kamu mah selalu begitu. Ada apa-apa selalu marah. Itu malah akan tambah marah. Ya. Saya apaan sih kayak gitu? Udahlah, jauhin aja orang kayak gitu. Nah, kayak seperti itu akan tambah marah. Dia marah ke kita, kita juga ngasih feedbacknya nggak bagus gitu, kayak memancing emosi dia lagi gitu ya. Jadi harus konstruktif ya. Kalau dia marah ke kita, terus dia minta kita bicara gitu ya, kamu ngomong dong, aku kan lagi marah, kamu diam aja. Oke, aku ngomong, tapi syaratnya kalau saya bicara kamu mau dengar ya, kamu tidak boleh marah dulu, duduk dulu, silahkan duduk dulu. Kalau kamu mau dengar saya ngomong, saya akan bicara, tapi kamunya duduk dulu. Ya karena dia memang mau kita bicara, syarat kita otomatis akan dia penuhi. Dia duduk. Selama dia tidak mau mengikuti syarat kita, ya udah kita biarin aja. Artinya gini, kalau kita ingin menanggapi orang yang marah kan kita harus bijaksana. Aku nggak mau duduk, berdiri aja. Baiklah, berdiri. Tapi satu hal, kalau saya lagi menjelaskan, kamu emosinya naik lagi, kamu potong, saya akan keluar dari ruangan ini. Ya udah, saya akan nggak ngobrol sama kamu mungkin seharian, terserah apalah, kasih sanksi. Nah, seperti itu. Kita kan sedang dalam keadaan stabil ya, kita nggak marah. Setelah dia duduk, baru kita bicara. Nah, konstruktif itu seperti ini maksudnya. Setelah kita bicara, saya tahu kamu marah karena begini. Kalau saya di posisi kamu, saya pun akan melakukan seperti hal yang sama. Misalnya. Hanya saja dalam hal ini, kamu harus bisa berpikir dari berbagai macam sisi. Yes, ajak ngobrol aja seperti orang yang nggak lagi marah gitu orangnya. Seperti itu ya. Soalnya kalau kita tanggapin dengan marah-marah juga itu ya malah tambah masalah. Ya, itu masuk choose constructively ya. Yang terakhir adalah express effectively ya.
Jadi marah itu diekspresikan secara efektif. Jadi kalau ada orang yang memarah kita, terus kita juga pengen marah, berpikir dulu sejenak. Ekspresi wajah kita seperti apa? Ya, diam, datar, dan mulut. Kalau kita memang nggak bisa senyum, mulut itu diusahakan rata aja. Bibir ini di dalam garis lurus aja. Bibir kalau dalam garis lurus kelihatan seperti senyum. Apalagi kalau senyum kan, ya kita biasa diam gitu ya, itu express effectively. Jadi mengekspresikan secara efektif. Kalau ada orang lagi marah ke kita, ya udah ekspresi wajah kita datar saja, biasa saja, ya. Sekali-kali kita tarik napas, ya karena kita mungkin juga emosi gitu kan, tapi untuk menahan emosi, ya kita harus tarik napas sekali-kali. Ada juga kalau yang mau marah, kalau express effectively, kalau dia mau marah, kalau kita ingin marah ke seseorang, kira-kira kalau saya marah kayak gini gimana ya? Dia bakal sakit hati nggak ya? Saya harus bagaimana? Nah, itu express effective. Jadi, kalau kita ingin menangani orang yang lagi marah, itu ada 3 ya. ACE, disingkat ACE, jadi kartu asnya gitu ya. Jadi kita punya kartu as untuk menghentikan orang marah gitu ya. Assess accurately, kemudian choose constructively, dan express effectively. Seperti itu Mbak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau iklan dulu tentang YouTube channel kita ya Pak. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster and Group Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Oke Pak Didi, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, di situasi seperti sekarang ini, di mana kita sering memperoleh banyak tekanan pekerjaan, pasti ada saja yang memicu emosi di tempat kerja nih Pak. Mungkin ada tips dari Pak Didi bagaimana cara terbaik untuk bisa mengendalikan amarah kita. Amarah ini adalah sebenarnya ini amarah ini kan nafsu ya. Amarah ini nafsu. Jadi nafsu yang harus kita kekang, ya, yang harus kita bukan kekang, kita kontrol gitu ya. Jadi memaafkan. Jadi di saat kita sebenarnya gini, apalagi kalau posisi kita seorang leader, posisi kita itu lebih tinggi dari siapapun yang kita marah ya. Kemudian orang-orang yang misalnya ada di bawah kita itu marah ke kita, sebenarnya kita kan gampang aja ngebalikin ya. Jadi di saat kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih untuk membalas, memaafkan adalah cara yang paling tepat. Ya artinya kalau kita pikir, ya kalau gue balas lo habis ya kan, ya, artinya gitu kan, kalau aku balik-balikin habis kamu. Tapi sebenarnya kan enggak ya. Jadi memaafkan saja, memaafkan. Dengan memaafkan sebenarnya gini, memaafkan itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan kemudian kalau ada hal-hal seperti ini ya, jadi kita berolah pikiran, reframing. Jadi reframing itu adalah, jadi contoh reframing itu seperti ini. Misalnya kita ini ya, lagi macet gitu ya. Sementara setengah jam lagi harus nyampe kantor. Jam 8 harus sampai kantor. Setengah 8 tuh masih macet, jarak masih 15 kilo. Gimana nggak kesel gitu, gimana nggak marah gitu ya. Kita kan pasti marah-marah ya. Macet dan sebagainya. Kita reframing. Macet kan asosiasinya dengan marah ya. Kesel, jengkel. Nah, asosiasi ini yang kita rubah. Ya. Sudahlah, kalau memang macet begini mau diapain lagi, 15 kilo, setengah jam lagi, ya nggak akan mungkin lah, saya pasti telat. Mau saya marah-marah seperti apapun, tetap telat nyampe kantor. Udah, mendingan saya buka-buka email, ya kan? Saya buka-buka, siapa tahu ada berita yang bagus, saya buka-buka WA, dengerin lagu, merhatiin orang-orang di pinggir-pinggir kita mungkin, ya. Oh, nih orang kayak gini nih, kalau lagi macet tuh orang tuh kayak gitu tuh ya. Lihat sebelah orang tuh kayak gitu ya kalau. Wah, berantem mulu. Jadi bahagiakanlah diri kita gitu ya saat kita ingin marah ya. Itu reframing namanya. Jadi pemaafkan, reframing. Dan ada beberapa langkah, 6 langkah. Jadi kalau kita ingin marah kita terkontrol,
usahakan diri kita pastikan berada di lingkungan orang-orang yang bisa mengontrol emosi. Karena lama-lama kita akan terbawa. Ya kan? Ada di lingkungannya. Ya. Tapi kalau lingkungan saja tidak cukup, ya udah. Kita berperilaku seperti orang yang memang bisa menahan emosi. Ya, apa ya? Pura-pura orang sabar gitulah. Pura-pura sabar. Ya kan? Pura-pura yang sering kan pura-pura yang positif itu ya. Pura-pura sabar ya, pura-pura menahan emosi ya. Karena itu kan untuk diri kita sendiri. Aku orang sabar. Padahal pengen marah gitu, tapi pura-pura sabar gitu ya, sebagainya. Seperti itu ya. Tapi kan kadang pura-pura itu nggak bisa bertahan lama. Karena kita nggak tahu bisa sabar tuh kayak gimana ilmunya ya. Bisa menahan emosi ilmunya gimana. Ya, yang ketiga adalah ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk bisa tahu bagaimana cara menahan emosi, cara mengendalikan diri, mengendalikan amarah, ya. Bagaimana cara bisa sabar saat orang marah atau saat kemarahan datang. Kalau ilmunya udah ada, udah banyak kan, enak ya. Seperti itu. Cuman kadang tiga hal ini, lingkungan, perilaku, dan pengetahuan ini sering berubah-ubah. Karena kita orangnya kan turun naik ya. Yang keempat ini ada namanya keyakinan, belief ya. Bahwa dengan marah seperti ini, saya akan begini, orang akan begini. Dengan memilih marah seperti ini, saya akan begini, orang begini. Itu harus diyakini terus. Keyakinan ini yang akan membantu yang ketiga hal yang barusan tadi, lingkungan, perilaku, dan pengetahuan kita. Kalau sudah sampai tahap belief, tahap keyakinan bahwa dengan menahan emosi, mengendalikan diri akan seperti ini jadinya, itu akan lebih mudah. Sehingga dari belief itu kita akan naik ke satu level lagi, yaitu identitas. Kira-kira orang itu ingin mengenal saya seperti apa. Kalau saya memang marah-marah terus, orang pasti mengenal saya itu orang yang pemarah. Ya. Tapi kalau saya sabar, orang akan mengenal saya sebagai orang yang gampang diapa-apain. Berarti saya harus seperti apa identitas saya? Berarti kita harus punya identitas. Seorang leader apalagi ya, apalagi kehidupan kita di tempat kerja, identitas itu sangat perlu. Jadi identitas itu orang itu mengenal kita seperti siapa. Saat kita nggak ada di tempat itu, orang tetap akan ngobrolin kita. Dan tetap topiknya akan seperti itu terus. Jadi kayak kalau identitas itu kayak apa ya? Personal brand ya. Ada kita atau tidak ada kita di situ, omongan orang akan tetap sama. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan di level tujuan. Nah, di level tujuan ini apa? Saya nahan emosi ini untuk siapa sih? Saya berbuat seperti ini sebenarnya untuk siapa? Saya mengendalikan amarah ini sebenarnya untuk apa? Nah, jadi di level-level inilah orang perlu belajar untuk mengendalikan emosi. Jadi tadinya dia emosional sehingga dia jadi bisa mengendalikan emosi, itu akan sangat luar biasa. Jadi pertama di lingkungannya seperti apa, kemudian pengetahuannya bagaimana, perilakunya dulu. Dari perilaku didukung oleh pengetahuan, dari pengetahuan ini didukung oleh keyakinan-keyakinan. Dari keyakinan ini muncullah sebuah identitas, dari identitas ini dari tujuan mengendalikan emosi, mengendalikan amarah ini untuk siapa. Ya, gitu Mbak penjelasannya Mbak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke Pak, menurut sebuah penelitian bahwa rasa frustasi dan amarah yang timbul belakangan terjadi karena adanya peningkatan perubahan di tempat kerja. Mungkin adanya konflik antara atasan dan bawahan dikarenakan bekerja dari rumah. Pertanyaan terakhir dari kami nih Pak, bagaimana nih menurut Pak Didi seorang leader harus bisa melihat dan juga menyikapi hal ini? Kita harus memahami bahwa kita ini hidup itu nggak statis ya, pasti berubah terus. Hal ini harus dipahami dulu, harus diterima dulu. Selama kita menolak perubahan, kita akan menderita sendiri. Jadi gini, penderitaan itu akan selalu ada kalau kita menolak apa yang terjadi. Jika kita menerima apa yang terjadi, tentunya kita tidak menderita. Kita ikhlas dulu bahwa memang di kantor, di tempat kerja itu akan ada perubahan, akan ada konflik. Itu sudah sebuah hal yang lumrah, hal yang wajar. Dan saat kita masuk ke lingkungan kerja, kita masuk ke lingkungan profesional, hal itu akan ada, pasti ada. Mau dimanapun kita itu, hal itu pasti akan ada. Dan kita harus mau menerima hal itu. Selama kita tidak menerima hal itu, akan ada konflik terus di kita.
Jadi kita harus terima aja, terima ikhlas, kemudian tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selama kita membandingkan diri dengan orang lain, kita menyiksa diri sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan selama ini adalah kita bergantung ke penilaian orang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah bergantung ke penilaian orang, kan kita akan menderita juga. Ya, jadi pertama itu menerima, kemudian ikhlas, terus tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kita apa adanya saja, ya. Terus belajar, terus menempa diri, ya. Artinya perubahan akan selalu ada. Kita tolak sekuat apapun, mau kita lari kemanapun, perubahan itu akan terus ada. Dan kita terus akan ada dalam perubahan ini. Itu harus diterima. Seperti itu, Mbak, penjelasannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat profesional semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan juga lain kesempatan dengan topik Connecting Time yang berbeda. Baik sahabat profesional, demikian sesi Connecting Time kami kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Foster and Bridge Indonesia agar selalu mendapatkan update terbaru dari Foster and Bridge Indonesia. Dan jangan lupa untuk meninggalkan di kolom komentar berupa saran tentang topik apa yang ingin dibahas di sesi Connecting Time kami selanjutnya. Kami tunggu ya. Sampai jumpa di sesi Connecting Time kami berikutnya. Bye-bye. Bye.